Di antaranya juga, ya, di antara sesuatu yang perkara yang tidak disukai dari perempuan adalah dia suka membebani dirinya sesuatu yang tidak dia mampu. Apa maksudnya? Ini terjadi terkadang. Seorang wanita terkadang memiliki angan-angan yang tinggi. Pikirannya tinggi, hayalannya tinggi, keinginannya tinggi. Kenapa? Karena dia melihat orang lain, tidak melihat rumah tangganya. Sehingga ketika dia melihat orang lain, dia membandingkan kehidupan rumah tangganya dengan kehidupan orang lain. Sehingga dia membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak mampu. Ini terjadi. Kalau ini terjadi, akhirnya terjadilah yang di rumah tangga seorang istri yang tidak bersyukur dengan suaminya. Kenapa? Karena si istri sibuk membandingkan dirinya dengan rumah tangga orang lain. Apalagi zaman sekarang. Di dunia-dunia medsos, di dunia-dunia media yang dinampakkan itu kehidupan orang-orang yang kaya, kehidupan rumah tangga, memamerkan harta. Dia biasa lihat itu. Dia kira bahwasannya itu adalah rumah tangga yang paling ideal, sehingga tertanam di kepalanya bahwa suaminya juga harus seperti itu. Sehingga ketika dia sudah nonton, dia sudah lihat, dia sudah dengar cerita dari temannya, dia standarkan hidupnya dengan itu, dia pulang sama suaminya. Bang, apa dek? Si fulan baru pulang dari Amerika, bang. Aku juga mau ke Amerika. Ya subhanallah. Kalau nggak dikasih aku pulang ke rumah orang tua aku, bang. Ya subhanallah. Kenapa dia bisa berpikir seperti itu? Punya standar yang salah. Jangan lihat rumah tetangga, lihat rumah kita. Jangan sibuk lihat dapur orang, lihat dapur kita. Kira-kira dapur kita ini bisa dimasak apa? Kita punya kemampuan seperti apa? Sudah cukupkan dengan apa yang ada. Ini kadang-kadang perempuan kalau lagi pada kumpul, perempuan cerita kumpul. Allahu alam, ya. Boleh-boleh saja perempuan kumpul, tapi terkadang cerita, kalau sudah cerita kumpul kadang-kadang tidak bermanfaat. Kumpul berlima, berenam, yang cerita satu. Dilihatkan, dipamerkan, aku begini, suamiku punya ini, punya ini, punya ini. Yang satu cerita lagi, oh iya aku juga begini. Yang satu mendengar, ketika dia tidak punya apa-apa, dia sedih. Dia pulang ke rumah suaminya. Apa yang terjadi? Dia minta sama suaminya. Sementara si suami tidak punya. Apa yang terjadi? Pertikaian. Sampai datang ke setan. Kamu tuh masih cantik, kamu tuh masih muda, cari aja yang lebih kaya. Ya subhanallah. Ketika engkau gadis, engkau dapat suamimu yang ini. Ketika engkau sudah cerai dengan suamimu ini, kira-kira mungkinkah engkau dapat yang lebih baik dari dia? Ketika engkau janda. Karena kadang-kadang berpikir seperti itu. Enggak, saya mau cerai sama dia, saya mau cari yang lebih kaya. Ketika engkau gadis, engkau dapat dia. Padahal ketika engkau gadis, puncak kecantikanmu, puncak kebaikanmu, puncak kesempurnaan hidupmu. Ketika engkau menjadi janda, engkau berharap yang lebih. Hati-hati, itu tipuan setan untuk menghancurkan rumah tangga. Ketika suami sudah dilepas, keluarga sudah dilepas, harapan dia nggak ada, akhirnya hidup dia luntang-lantung. Termakan dengan apa? Termakan dengan angan-angan kosong. Terjadi nggak? Banyak. Kenapa? Karena terlalu banyak membandingkan rumah tangganya dengan tetangga. Aisyah itu jarang keluar rumah. Pernahkah kita dengar kisah Aisyah ketika Aisyah dituduh berzina? Kita dengar kan? Aisyah dituduh berzina itu, dia tahu kalau dia dituduh berzina setelah sebulan berita itu berkembang. Sebulan. Dia dituduh berzina baru tahu ketika dia berjalan dengan Ummu Mistah. Ketemu sama Ummu Mistah baru dia sadar. Ummu Mistah cerita, lah ini sudah sebulan kejadian. Coba perempuan sekarang, berita. Kira-kira sebulan itu udah jadi apa? Jangankan sebulan, 2 menit udah di tangan dia. Hati-hati. Jangan bandingkan rumah tangga kita dengan orang lain. Rumah tangga kita punya kita. Nikmati apa yang pada kita. Bahkan perempuan yang termasuk perempuan yang tidak baik adalah perempuan yang tidak bersyukur dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Bahkan ini termasuk salah satu penyebab banyak perempuan itu masuk neraka. Karena dia tidak bersyukur. Harusnya perempuan itu bersyukur.
bahwasannya apa yang diberikan oleh suaminya kepada dia itu memang sudah takdir dan rizki Allah melalui suaminya. Kalau itu sudah yang diberikan Allah, maka nikmati. Bahwasannya kenikmatan yang benar dalam rumah tangga itu adalah syukur dan kasih sayang. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan dalam hadis Abdullah bin Amr atau Abdullah bin Umar, qala Rasulullah yanzurullah ila imra'atin la tashkur li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan melihat kepada perempuan yang tidak bersyukur kepada suaminya. La tastaghni an, padahal dia butuh suaminya. Padahal dia butuh suaminya. Perhatikan kisah. Ada sebuah kisah. Kisah tentang Ismail alaihissalam. Ketika Ismail menikah yang pertama, datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam ke rumahnya. Bertemu dengan istrinya Ismail. Mungkin kita pernah dengar. Ketika bertemu dengan istri Ismail yang pertama, Nabi Ibrahim berkata, bagaimana hidupmu? Kemana Ismail? Kata dia, Ismail lagi pergi. Bagaimana hidupmu? Hidupku sempit. Apa yang kau makan? Kami makan daging, hidup kami sempit. Apa kata Ismail? Kata Ibrahim kepada istrinya, kalau Ismail pulang, kabarkan kepada Ismail agar dia ganti palang pintunya. Begitu ketemu Ismail, diceritakan. Kata Ismail, berarti ayahku memerintahkan engkau kucerai. Dicerai sama Ismail. Menikah lagi Ismail dengan perempuan yang kedua. Begitu Ibrahim datang dengan perempuan yang kedua ini ke rumah Ibrahim dengan istri yang kedua, ke rumah Ismail dengan istri yang kedua, Ibrahim datang bertanya lagi pada istrinya, mana Ismail? Ismail sedang pergi berburu. Bagaimana hidup kalian? Hidup kami alhamdulillah. Padahal nggak ada yang berubah, rumahnya nggak berubah, Ismail masih pergi berburu juga. Apa yang kau makan? Yang kami makan daging. Kata Ibrahim kepada istri yang kedua ini, kabarkan kepada Ismail, uthbut, tetapkan dan jaga palang pintumu. Artinya apa? Jangan ceraikan istrimu. Kenapa istri yang pertama disuruh cerai oleh Ibrahim? Karena istri yang tidak bersyukur itu sumber ikhtilaf dalam rumah tangga. Tidak nyaman dalam rumah tangga. Tapi istri yang bersyukur, itulah istri yang menyebabkan ketentraman dalam rumah tangga. Mau apa lagi? Kalau perut sudah kenyang, rumah sudah cukup, anak sudah ada, kebahagiaan cukup. Alhamdulillah. Kalau angan-angan mau diikuti, laukan ibnu Adam wadian min dahab. Kalau seandainya Bani Adam itu punya 2 lembah emas, tidak akan pernah cukup, dia akan cari yang ketiga. Gak bakalan cukup. Tangan dipakai 1 cincin, itu masih cukup lagi 10 jari 10 cincin. Belum lagi gelang, belum lagi anting, belum lagi kalung. Kalau semuanya mau dipenuhi, mungkin bisa itu sekitar 6 kilogram emas baru cukup. Gak ngangkat. Apakah itu mau diikuti semua? Gak bisa. Hidup itu bukan apa yang ada pada dohir, tapi apa yang pada batin kita. Kalau kita sudah cukup, biarkan. Sebuah kisah. Seorang syekh bercerita. Suatu hari di hari lebaran dia diundang. Undangan pertama diundang ke rumah orang kaya. Ke rumah orang kaya, yang orang kaya ini secara kasat mata gak ada yang kurang. Ketika dia diundang di rumah orang kaya ini, makanan terhidang, semua buah-buahan ada, 1 ekor onta dipotongkan buat dia. Yang makan cuma sekitar 7 orang. Masya Allah. Hah? Onta dipotongin. Penuh rumahnya. Begitu lagi makan, si Syekh bertanya, kemana istrimu? Kata yang punya rumah, istriku lagi ngambek, Syekh. Kenapa istrimu ngambek? Ini hari lebaran. Dia menyebutkan beberapa, karena istriku minta uang sekian ribu real. Kita contohkan lah umpamanya, istriku minta uang lebaran 200 juta. Aku cuma bisa kasih dia 100 juta, tapi dia ngambek, Syekh. Masya Allah, dikasih 100 juta masih ngambek. Akhirnya rumah tangga makan yang penuh tadi, daging yang banyak tadi, buah-buahan yang penuh tadi, dibumbui dengan ngambek gara-gara nggak kecukupan apa yang dia mintai. Apa yang dia dapatkan? Hamba. Nggak ada apa-apa. Kemudian si Syekh pergi ke rumah orang yang kedua. Masih kerabat dia. Ini kerabatnya janda. Punya anak 5. Nggak punya suami. Di hari lebaran. Makannya cuman sop. Kuahnya banyak. Dagingnya secuil. Tapi itu makan, nggak ada yang cemberut, nggak ada yang marah. Anak-anak tertawa, si istri tertawa, semuanya bahagia. Saya mengambil pelajaran. Apa pelajarannya?
Di rumah yang pertama makanan penuh, tapi tidak ada sifat syukur, maka tidak ada kebahagiaan di dalam. Di rumah yang kedua, makanan cuma sop dengan daging yang secuil, tapi anak-anak tertawa, si istri tertawa, rumah tangga bahagia. Ternyata syukur yang menyebabkan bahagia. Jangan kita sangka bahwasannya kebanyakan harta itu yang menyebabkan bahagia. Jangan. Perhatikan Asia. Siapa Asia? Akhwat, siapa Asia? Alhamdulillah kenal. Biasa akhwat sekarang orang-orang zaman dulu nggak tahu tanya ke artis, masya Allah hafal luar kepala. Tapi mudah-mudahan bukan akhwat sini. Kalau akhwat sini enggak, insya Allah. Akhwat sono banyakan. Bagaimana Asia? Apa yang dia mau? Fir'aun punya kerajaan. Fir'aun punya, kalau dia minta pembantu, pelayan, mungkin Asia dari mulai kaki sampai rambut semuanya ada yang layanin. Kalau minta makanan semua ada. Minta apapun yang ada diberikan Fir'aun ada. Tapi apa yang diminta Asia? Rabb ibnil baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku rumah di surga. Dia nggak mau itu semua. Kenapa? Karena rumahnya kosong daripada keimanan. Wa najjini min Fir'aun wa amali. Selamatkan aku dari Fir'aun dan bala tentaranya. Dia mohon kepada Allah diselamatkan. Apakah banyaknya harta Fir'aun membahagiakan dia? Apakah banyaknya pelayan Fir'aun membahagiakan dia? Apakah rumahnya yang luas membahagiakan dia? Dia cuma minta rumah di surga sama Allah. Itulah hati yang dipenuhi dengan keimanan kepada Allah. Ini yang kedua. Seorang wanita jangan sibuk lihat rumah tangga orang. Masuk ke rumah orang, udah duduk aja. Jangan masuk rumah orang dari mulai dapur, kamar, semua diperiksain. Apa hubungannya? Bukan rumah kita. Ada apa? Nanti kalau dia lihat kulkasnya bagaimana, kompornya apa, di rumah ntar dia minta lagi sama suaminya. Bang, aku lihat rumah si Fulan bang, kompornya menjadikan standar hidup dia orang lain gak bakalan pernah habis. Rasulullah mengatakan, unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dzalika azdar ala tasdaru ni'matullah alaikum. Kata Rasulullah SAW, lihatlah orang di bawah kalian, jangan lihat orang di atas kalian. Itu lebih tepat kalian untuk mensyukuri nikmat Allah. Kalau suami sudah soleh, menjaga sholat, menjaga akhlak, menjaga adab, maka itu pemberian yang terbaik. Walaupun memiliki beberapa kekurangan, tapi dia punya agama, itulah pemberian yang terbaik. Kalau seandainya diberikan segalanya, tapi agama nggak ada, Asia sudah mengalaminya. Asia tidak menginginkan itu. Maka seorang istri kebanyakannya, salah satunya adalah banyak harus bersyukur dengan apa yang pada suami. Ketika dia tidak bersyukur, ketika dia membandingkan hidupnya dengan orang lain, ketika dia menjadikan standar hidup dia dengan standar orang lain, yang di luar kemampuan dia, itulah awal daripada kerusakan. Dalam sebuah hadis dikatakan, Rasulullah mengatakan, dalam sebuah hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu, suatu hari Rasulullah SAW pernah khutbah dan memperpanjang khutbahnya. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan perkara dunia dan perkara akhirat. Lalu Rasulullah mengatakan, fa inna awal ma halaka banu Israel. Sesungguhnya yang pertama kali menghancurkan Bani Israel, annal mar'a fakirah. Ada seorang perempuan yang fakir, kanat takallufu min thiyab, tapi dia takalluf berlebih-lebihan dalam pakaiannya, dalam hidupnya, dalam gaya hidupnya, takalluf berlebih-lebihan dari kemampuannya. Mata kalafa mar'atu ghani, sebagaimana berlebih-lebihan orang-orang yang mampu dan orang-orang yang kaya. Kata Rasulullah SAW, ini awal kehancuran. Awal kehancuran rumah tangga ketika yang menjadi standar hanya ekonomi materialistis. Jangan jadikan itu standar dan jangan jadikan itu yang awal pertama kali membuat. Betul kita butuh ekonomi, betul kita butuh kehidupan modal, tapi ketika Allah cukupkan bagi kita apa yang cukup, maka bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita sudah mendapatkan agama, maka itu baik.